Assalamualaikum. Hai, ketemu lagi dengan saya Farida di review buku menarik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk melihat video ini. Sebelum kita mulai review kita kali ini, jangan lupa subscribe dulu. Boleh juga like dan share supaya lebih banyak lagi teman-teman yang ingin untuk melihat review-review buku menarik. Yuk, saya hitung ya. 3, 2, 1. Subscribe. Review buku kali ini adalah buku yang berjudul Bilik-Bilik Cinta Muhammad. Kisah sehari-hari rumah tangga Nabi. Wah, kira-kira buku ini buku fiksi atau non-fiksi ya? Kalau dari judulnya sih jelas ini non-fiksi. Cuman surprise banget deh, kejutan untuk buku ini. Baru kali ini saya menemukan buku sejarah yang dikemas dalam bentuk sastra yang indah seperti novel. Masya Allah. Jadi buku ini menceritakan kisah Nabi Muhammad sesuai dengan judulnya, beserta dengan istri-istrinya. Namun jangan khawatir, buku ini tetap aman kok dibaca untuk anak-anak kita, tapi untuk usia yang sudah remaja ya. Tidak ada hal yang tabu di dalamnya, tidak ada. Namun penggunaan pemilihan bahasanya saja yang kurang untuk dipahami apabila dibaca oleh anak-anak. Saya rasa sih ini cocok sekali buat remaja, karena kalau umumnya buku sejarah itu biasanya bahasanya berat, tapi kalau buku ini tidak, karena dia penuh dengan sastranya tapi yang bahasa ringan dicerna. Jadi seperti penggambaran sosok itu seolah-olah kita benar-benar melihat deh, benar-benar melihat, merasakan berada di saat itu, begitu. Nih contohnya, coba ya. Jadi pertama kali ceritanya ini dimulai saat Nabi Muhammad masih kecil. Jadi saat Nabi Muhammad bersama ibunya melakukan perjalanan seperti itu, sampai diceritakan juga Nabi Muhammad saat diasuh kakeknya, kemudian kakeknya meninggal, diasuh pamannya, sampai berikutnya Nabi Muhammad menjadi seorang pemuda yang awalnya menggembala, kemudian berganti menjadi seorang pedagang yang jujur, sampai beliau mendapatkan gelar Al-Amin karena kejujurannya. Kemudian kisah yang bersama istrinya, memang ini paling banyak diceritakan kisah beliau bersama Khadijah, yaitu istri pertamanya. Mulai dari Nabi Muhammad bertemu dengan Khadijah saat Nabi Muhammad membawa barang dagangan Khadijah, itu diceritakan bagaimana pertemuannya, kemudian bagaimana proses Nabi Muhammad dan Khadijah melangsungkan pernikahan, kemudian bagaimana turunnya wahyu yang pertama dari Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril, diterangkan juga di sini. Kemudian ini beberapa cerita yang lain. Oke, kita lihat di daftar isinya ya. Nih, ada juga diceritakan di rumah ibu-ibu kaum mukmin bersama istri Rasulullah yang lain. Di rumah Saudah, Aisyah, Ummu Salamah. Nah, kenapa sih diceritakan seperti ini? Ya, kita nggak tahu ya.
tujuan penulisnya apa, tapi kalau menurut saya yang sudah membaca buku ini, setelah membaca ini jadi kita bisa tahu deh, oh begini karakter istri Nabi itu, oh seperti ini. Dan kita juga di situ bisa memahami bahwa oh harus seperti ini loh, karena di sini diceritakan juga Nabi Muhammad saat beliau bersikap kepada istrinya, saat istrinya ngambek, saat istrinya cemburu, itu bagaimana Nabi Muhammad bersikap, itu dijelaskan. Kemudian juga dijelaskan juga, oh Nabi Muhammad itu menyukai istrinya saat begini, saat begini, saat begini. Nah, itu bisa juga itu dibuat contoh sebagai kita ya. Kita bisa mencontohnya, maksudnya mencontoh begini. Rasulullah tuh suka dengan istrinya yang selalu bermuka manis, selalu senyum, seperti itu. Dan itu kita bisa lakukan itu juga di rumah kepada suami kita ya. Oke, bener kan? Kemudian di bagian akhir buku ini juga dijelaskan nih, teladan suci rumah tangga Nabi. Nah, hidup sederhana. Kemudian, kenapa sih dibilang hidup sederhana? Begini, Nabi itu sosok manusia agung. Banyak sekali pengikutnya sejak dulu itu. Dan diceritakan di sini saat beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, itu warga Madinah itu saling berebut mau melayani Nabi Muhammad. Seolah-olah memberikan apa yang Nabi inginkan, pasti akan diberikan. Seperti itu gambaran kaum mukminin saat itu, saking taatnya, taat kepada Allah, dan Nabi Muhammad ini adalah Rasulullah, jadi otomatis mereka juga taat dan tunduk kepada Rasulullah. Nah, namun dengan yang sedemikiannya agungnya beliau, tapi tetap saja beliau hidupnya sederhana. Kemudian juga di sini ada teladan yang lainnya dijelaskan di sini. Nah, teman-teman bisa baca buku ini, dijamin deh kalau baca ini udah rasa kayak apa ya, nggak mau selesai, pengennya baca lanjutannya, bikin baca lanjutannya begitu saja. Tapi nggak lah ya, kan kita udah bisa tahu gimana kapan misalkan waktu weekend, waktu senggang, kita bisa baca ini. Kemudian sifat amanah dan sebagainya. Nih, kita bisa lihat nih, menghargai menghormati orang lain. Buku ini tebalnya 330 halaman, ditulis oleh Dr. Nizar Abazah dari Damaskus. Jadi ini buku terjemahan ya teman-teman ya. Saking bagusnya, saya sampai nggak sadar loh kalau ternyata ini tuh buku terjemahan. Wah, Masya Allah. Sastranya benar-benar oke, pilihan bahasanya. Dan wajarlah menjadi national bestseller. Yuk, buat teman-teman yang pengen tahu kisah sejarah hidup Nabi Muhammad, boleh buku ini menjadi salah satu referensi. Karena di buku ini hanya menjelaskan dari sisi sehari-hari rumah tangga Nabi, maka boleh nanti teman-teman melengkapi sirah nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad untuk seri yang lainnya. Nanti kita akan ulas ya. Oh ya, review ini juga menjawab dari komen teman-teman yang ingin mendapatkan ulasan buku Sirah Nabawiyah. Ulasan yang pertama Sirah Nabawiyah ini ya. Insya Allah next saya usahakan Sirah Nabawiyah untuk seri yang lain. Oke, jangan lupa silahkan like, komen, dan share link ini. Mohon maaf bila kemarin-kemarin saya agak lama tidak membuat video. Tapi mudah-mudahan teman-teman tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.